Monte, ayah hadir Monte. Ya. Sudah, Pak. Semua hadir sudah. Sudah, Pak, sudah hadir. Oke, sebelum mulai Bapak ingatkan itu untuk list absen kita sudah Bapak share itu di grup WA kita melalui Google Form ya. Nanti bisa tolong diisikan itu, wajib diisi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang paling penting ya. Nah, baik. Kalau gitu, ketua kelasnya, tolong nih dipimpin dulu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas untuk dipimpin. Siapa si Nono ya, ketua kelas kemarin ya? Coba pimpin dulu. Oke, terima kasih Pak Monte atas kepercayaan yang diberikan saya. Monggo teman-teman, sebelum pembelajaran Pak Monte yang ganteng ini, kita memulai dengan berdoa. Karena mungkin bagian doa ini kita akan memperlancar dari pembelajaran kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik Pak. Selesai. Ampun Pak Monte, monggo dilanjutkan. Ya. Oke. Hari ini kita akan lanjut belajar dari lanjutan dari pelajaran kita yang minggu lalu, ya, tentang strategi pemasaran untuk hari ini. Pada saat kamu mendengar kata-kata strategi, kira-kira apa yang terbayang di benak kalian? Nah, coba diungkapkan di sini. Siapa yang mau? Pak, gimana? Iya. Menurut saya strategi itu cara ya Pak ya. Cara yang kita gunakan. Kalau misalkan untuk pemasaran berarti cara yang kita gunakan untuk melakukan sebuah pemasaran gitu Pak. Iya, mantap. Baik. Yang lain? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Strategi itu kayak taktik Pak Monte. Jadi contoh kasus kalau saya taktik mendekati cewek, itu strategi mendekati cewek. Itu mungkin salah satu strategi atau taktik Pak. Jadi anak muda memang harus punya taktik dan strategi untuk mendekati cewek. Iya, betul. Yang lain ada? Ya, kalau nggak ada saya perjelas. Ya, strategi itu banyak sekali hal yang membutuhkan strategi. Perang perlu strategi, ya. Apalagi memasarkan produk perlu strategi. Tadi yang dibilang sama si Nono itu mau dekatin cewek perlu strategi. Nah, gimana strateginya? Kalau ceweknya nggak mau, pakai apa? Mak comblang ya Pak, ya Nono ya. Terakhir itu Pak, kalau nggak mau Pak, udah ya Pak. Atau dekati orang tuanya. Nah, banyak strategi. Mau mendapatkan jabatan, ada strateginya. Menunjukkan kinerjanya. Itu juga dengan pemasaran produk ini. Perusahaan itu membutuhkan strategi untuk memasarkan produk-produknya agar laris di pasaran, banyak dipakai sama konsumen itu. Untuk lebih jelasnya, Bapak tayangkan dulu ini. Kita mulai dari strategi pemasaran. Tadi sudah dijawab itu cara-cara ya, untuk cara yang menyeluruh, terpadu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya produknya itu banyak laku di pasaran agar memperoleh keuntungan yang besar. Strategi ini ada tujuan dari strategi. Nah, ini sudah pasti yang pertama untuk meningkatkan keuntungan, kemudian untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Ini dengan cara kita menjaga atau perusahaan itu menjaga kualitas daripada produk-produknya, kemudian mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan. Ya, kalau produknya nggak jalan atau nggak laku, otomatis perusahaan pun ya tutup, gitu. Kemudian meningkatkan omset penjualan barang dan jasa. Nah, ini dia. Untuk penjualan pemasaran itu dia ada dua macam. Ada jenisnya barang, ada juga jasa. Kalau untuk yang barang, siapa kira-kira bisa kasih contoh? Produk yang bentuknya barang itu. Banyak ya? Banyak Pak. Banyak. Sepeda motor tuh ya bareng. Ya, Terus onde-onde itu ya bareng. bisa makanan itu ya, namanya. Bisa elektronik, nah, bisa kendaraan, bisa pakaian, banyak sekali. Luas. Kalau untuk jasa, siapa bisa kira-kira? Kasih contoh. Kalau jasa apa ya? Dokter nggih, itu bilang guru tuh Pak. Guru itu kan jasa, Pak. Nggih. Kita ini jual jasa juga ini. Ya. Kami guru ini jual jasa juga. Kayak ya transportasi ya, ya Mas Setio ya. Transportasi mulai dari pesawatnya, kapal lautnya, transportasi daratnya, penginapan juga itu jasa. Ini ada, saya tampilkan ada 4 strategi bauran namanya, bauran pemasaran. Yang pertama strategi harga, ya. Pertama itu dari segi strategi harga. Ini kalau kamu ingat atau orang tua kamu mungkin yang pernah dulu saya contohkan kayak HP. Kalau orang-orang dulu pakainya HP nggak kayak sekarang. Dulu HP-nya mereknya ingat nggak tuh? Ada Nokia, Motorola, Siemens, apalagi itu. Yang masih bertahan sekarang Samsung. Ya. Sekarang ini udah digantikan sama produk-produk atau HP dari Cina. Itu mereknya ada Oppo, ada Vivo, ada Lenovo, ada Orapopo, ada nggak? Nah, ada Realme, ada Redmi. Lagi mungkin dikasih namanya Indomie nggak ada? Siomay, Pak. Siomay. Ya, ya Siomay, ya. Kemudian strategi lokasi dan distribusi. Ini kalau kita ada rencana mau buka usaha, itu harus diperhatikan dulu lokasinya. Nah, kalau bisa diadakan semacam apa itu ya, studi kelayakan lokasi tempatnya. Kalau rumah kita itu dekat dengan perkantoran atau sekolah-sekolah atau kampus, apa kira-kira usaha yang bakalan maju tuh? Kos-kosan Pak. Kopi, Pak. Fotokopi. Iya, iya, Alat tulis. iya, pas. Betul, Tio, Eva. Nah, itu ATK dan fotokopi sekaligus nanti dibarengi dengan rental komputernya. Nah, itu dia satu paket itu. Itu biasanya maju kalau dekat kampus, dekat sekolah, dekat. Kemudian ada strategi promosi. Ada yang tahu di sini apa itu bedanya promosi dengan iklan? Promosi salah satu dari bentuk iklan, Pak. Ya, promosi salah satu bentuk iklan. Enggak terbalik, bukannya iklan itu masuk dalam salah satu bentuk promosi. Nah, Hah? itu maksudnya. Ya, setahu saya iklan itu adalah salah satu daripada bentuk promosi. Bisa dia iklan, bisa dia itu bentuknya brosur, bisa dia itu bentuknya poster, bisa dia itu bentuknya banner dan lain-lain sebagainya, spanduk ya. Itu juga masuk dalam jenis kategori promosi. Berikutnya strategi produk. Sering sekali kita lihat produk baru. Dia ini produk baru, tapi berusaha untuk mengalahkan produk lama yang jauh lebih terkenal dan berkualitas. Salah satunya strateginya itu kalau produk ini dengan mengambil nama-nama yang unik, tapi singkat. Nah,
Jangan pula buat nama produk itu terlalu panjang sehingga tidak mudah diingat sama konsumen. Contoh kayak minuman, Aqua, Sprite, ya kan? Singkat-singkat. Nah, yang saya contohkan tadi yang produk baru minuman, yang produk baru tapi penjualannya udah lumayan, sekarang udah pemasaran saya rasa udah ke seluruh Indonesia. Apa itu? Cleo. Mereka membuat tampilan yang unik daripada botol-botol minuman mineral yang lain. Biasanya kalau kayak Le Mineral, apalagi itu Aqua, Prisma dan sebagainya, botolnya hampir-hampir sama, biru, ya tutupnya biru, sama semua. Kemudian Clio mengeluarkan produk, padahal sama air mineral, tapi botolnya dibuat warnanya orange. Kemudian ini ada jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah segmenting. Apa itu segmenting? Ini adalah proses membagi-bagi wilayah pasar berdasarkan pembeli, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan karakteristik. Ini sama kayak kita mencari apa tadi? Lokasi ya. Membaca lokasi. Kemudian yang kedua ada targeting. Ini target pasarnya gimana? Kalau kita menjual barang yang kekini-kinian, itu pasti targetnya ya harus anak-anak muda, anak-anak milenial. Nah, tadi dia jenis, kemudian ya tadi ada jenis-jenis promosi, ada brosur, poster, ada banner. Kemudian juga promosi atau iklan bisa juga ditampilkan melalui internet, melalui televisi, melalui radio. Yang paling digemari sekarang atau yang paling banyak sekarang adalah melalui internet. Melalui radio sudah sangat sedikit sekali. Melalui televisi juga sudah kalah dengan promosi-promosi dari internet, baik itu dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari YouTube, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Atau tidur? Eti, gimana Eti? Tidak, Pak, masih mendengar. Pak, perhatikan. Pak, tidak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Eti mana Eti nih? Ada Pak, ada. Mana? Ada. Saya ngeliat Eti ini ingat kepala sekolah Upin Ipin ya. Mirip kan? Mudah-mudahan jadi kepala sekolah nanti Eti ini ada besar. Tapi kau Upin Ipin Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, itu di grup kalian udah ada saya siapkan LKPD. Nah, itu nanti kalian kerjakan tugasnya, itu ada tugas individu berupa soal pilihan ganda 10. Kemudian tugas kelompok juga nanti kalian bagi satu kelompok itu 5 orang. Itu nanti ada tugas juga, tugas bentuknya uraian atau esai. Saya mau nanti untuk absennya sebelum jam 5 nanti udah selesai semua, udah clear. Saya tutup. Kemudian untuk tugasnya bisa lah saya kasih waktu sampai jam 8 malam. Jangan lagi ada tunda ke besok-besoknya. Oke, kalau memang tidak ada apa pertanyaan, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan mulai belajar media promosi. Nanti coba dicari-cari di internet materinya, apa itu media promosi. Oke, jaga kesehatan semuanya supaya minggu depan kita bisa bertemu kembali, belajar kembali. Jangan buka puasa terlalu banyak ya itu ya. Jangan nanti ada bakso-bakso diembat, ada cendol-cendol disikat, ya es dawet disikat. Lapar Pak. Iya. Lapar mata juga. Kalau minum itu kalau yang dingin aja, jangan yang udah minta panas dingin lagi, nanti badannya panas dingin. Ya, itu aja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.